teman-teman, kotong adalah petugas manajemen sumber daya manusia dari bos nih. Aku punya tugasnya tuh, kotong cari manajemen kinerja dan karir, lalu pengelolaan keterlibatan retensi dan karir karyawan. Nah, nanti kotong cari 3 poin. Toh, 3 poinnya itu yang pertama nanti Aika cari akan punya manajemen kinerja dan karir, lalu nanti Farini cari pengelolaan pertukaran dan retensi karyawan. Lalu nanti kita cari akan punya pertukaran karyawan saja. Jadi maka kotong cari sudah. You're the only one who makes me laugh. So how can my day be bad? It's a day for you. Lately, life's so boring. Jadi yang beta dapat di pengertian manajemen kinerja dan karir tuh di bagian manajemen kinerja tuh ada menurut beberapa ahli. Contohnya tuh dari Griffin pada tahun 1987 itu menurut dia kinerja merupakan salah satu kumpulan total dari kerja yang ada pada diri pekerja. Terus di bagian pengertian manajemen karir tuh adalah proses merencanakan bagaimana seorang karyawan akan mencapai tujuan profesional mereka dan kemudian mengikuti rencana tersebut dengan berbagai cara. Kayak sebenarnya ada banyak sih, ada menurut beberapa kali. Cuman kan di sini yang kita bilang tuh akan bisa pengertian. Jadi selain pengertian itu kita dapat tuh tujuan dan manfaat dari Greenhouse dan Leibowitz. Jadi Freddy dapat apa saja? Jadi kita ada yang pertama pengelolaan dan pertukaran karyawan. Pengertian retensi karyawan. Yang ketiga strategi retensi sumber daya manusia. Jadi dari pengelolaan dan pertukaran karyawan kita dapat teori HAL 1976, yaitu pengelolaan karir adalah proses umur hidup di mana pengalaman kerja, pelatihan dan rotasi jabatan berkontribusi terhadap perkembangan individu. Terus pengertian retensi karyawan di sini ada beberapa menurut ahli. Yang pertama menurut Matis dan Jackson, retensi merupakan upaya untuk mempertahankan karyawan atau pegawai agar tetap berada dalam organisasi guna bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Nah, terus yang terakhir strategi retensi sumber daya manusia. Kita di sini ada 3 poin. Yang pertama pengembangan karir. Terus yang kedua memelihara lingkungan kerja. Terus yang ketiga kompensasi dan sistem penghargaan. Jadi itu saja, ada 3. Nah, kalau kita punya ini kan perputaran karyawan. Perputaran karyawan ini kita ada apa? Punya definisi, lalu ada jenis perputaran karyawan, ada punya teori-teori lah yang menjelaskan tentang perputaran karyawan ini, sama yang terakhir faktor dan dampak dari perputaran karyawan. Nah, kalau definisi ini kita dapat 2. Yang pertama itu dari Matthias dan Jackson yang tadi punya, sama Desley. Kalau menurut Desley ini perputaran karyawan itu adalah tingkat di mana karyawan meninggalkan organisasi dan harus diganti oleh karyawan baru. Nah, itu pengertian. Lalu yang berikut masuk di jenis perputaran karyawan itu ada 4. Yang pertama tuh voluntary turnover, yang kedua involuntary turnover, yang ketiga functional turnover, dan keempat dysfunctional turnover. Nah, lalu masuk itu yang teori-teori ini tuh ada 5. Ada 5, karena terlalu banyak, kita jelaskan satu saja. Nah, kalau teori-teori ini ada teori tentang Mobley's Model of Turnover tahun 1977. Itu akan bilang proses turnover diawali dengan ketidakpuasan kerja, berpikir untuk keluar, evaluasi alternatif, dan keputusan keluar. Itu teori, itu jelaskan satu. Lalu yang terakhir ini faktor dan dampak. Nah, faktor dan dampak ini kota ada beberapa hal. Kalau faktor itu ada 2, internal di dalam organisasi dan eksternal di bagian luar. Lalu dampak ini ada positif dan negatif. Tentu saja pasti ada dampak positif dan negatif toh. Nah, itu yang kita dapat dari kotong punya perputaran karyawan. Jadi yang kamu dapat sama nanti kotong kasih masuk di PPT itu. Kasih masuk lalu nanti kotong jelaskan akan pertama-tama dong ya. Jadi semua itu clear nih, semua sudah nih toh. Been watching Netflix all day long.